Halo Pak Wiba dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Ki Janjal Mapo dari Hubungan Internasional Angkatan 2022 dengan nomor NIM 010432200053. Di sini saya akan menjelaskan refleksi yang saya dapatkan selama pelajaran keamanan internasional dari sesi 1 hingga sesi sekarang. Jadi yang pertama, keamanan internasional itu adalah hal yang sangat penting dalam hubungan internasional. Nah, di sini keamanan internasional itu ada untuk mempertahankan stabilnya damai secara global. Selain itu, keamanan internasional ini dapat membasmi adanya ultimatum pada perdamaian dunia. Dan cangkupan pada keamanan internasional ini sangat banyak. Contohnya seperti hubungan antar negara satu dengan negara lainnya. Kemudian ada juga perselisihan senjata, ada juga jalan untuk menghindari adanya pertempuran dan ricuh antar negara. Nah, pada keamanan internasional juga saya jadi tahu tentang aktor-aktor atau pemeran-pemeran nih dalam hubungan internasional, khususnya dalam keamanan internasional sendiri. Di sini terdapat aktor-aktor atau pemeran-pemeran yang dapat memberi pengaruh dan bahkan terpengaruh. Nah, di sini pemeran yang paling terpenting yaitu negara satu dengan negara lainnya. Kemudian, pemeran lainnya ini yaitu contohnya organisasi internasional yang dapat memajukan keamanan internasional. Selain itu, terdapat juga pemeran non-negara. Contohnya seperti sekumpulan orang yang suka membuat ribut, contohnya teroris. Nah, keamanan internasional juga dapat dicegah dengan cara diplomasi, negosiasi, terus ada perjanjian internasional, dan atau intervensi pihak ketiga. Nah, penyelesaian konflik juga dapat melalui contohnya mediasi, arbitrase, dan negosiasi. Jadi, intinya keamanan internasional ini melibatkan kayak interaksi yang rumit antar negara-negara, organisasi internasional, kelompok non-pemerintah gitu, dan pemeran-pemeran atau aktor-aktor lainnya. Nah, tujuan keamanan internasional ini sendiri untuk menciptakan lingkungan internasional yang aman dan damai, di mana negara-negara ini dapat bekerja sama dalam mengatasi tantangan global dan menjaga perdamaian. Kemudian keamanan internasional sendiri adalah bidang yang kompleks dan terus berubah seiring perkembangan waktu perkembangan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial di seluruh dunia. Nah, dalam keamanan internasional saya juga belajar tadi tentang aktor-aktor dalam keamanan internasional. Di aktor ini saya mengetahui bahwa keseluruhan aktor ini pasti mengubah struktur gitu. Jadi contohnya aktor tidak bisa dibilang bebas, tapi ia tetap dipengaruhi oleh struktur sosial gitu. Dan agen dan struktur ini bisa dikatakan saling men-shaping. Kemudian dalam struktur international security itu terdapat produksi dari aktor yang berpikir dan bertindak sehingga struktur itu berubah. Jadi yang saya pahami tentang keamanan internasional ini terdapat aktor dalam keamanan internasional berujung pada entitas atau pihak-pihak yang berpartisipasi nih dalam sistem internasional dan memiliki kayak potensi untuk mempengaruhi dan mempengaruhi masalah dalam keamanan gitu. Nah, aktor ini bisa berupa negara, organisasi internasional, kelompok-kelompok bersenjata, bahkan individu yang memiliki peran dan peristiwa serta kebijakan keamanan internasional gitu. Nah, aktor ini juga memiliki kepentingan dan tujuan mereka masing-masing dalam sistem keamanan. Kemudian terdapat struktur. Struktur ini dalam konteks keamanan internasional mengacu pada kerangka kerja, kemudian ada norma, hukum atau aturan dan institusi yang membentuk dan mengatur interaksi antara aktor-aktor di negara-negara tersebut gitu. Nah, struktur ini juga menciptakan kondisi dan batasan dari perilaku aktor dalam sistem keamanan gitu. Nah, contoh struktur ini dalam keamanan internasional contohnya seperti meliputi sistem aliansi, hukum internasional, norma-norma dan larangan-larangan penggunaan contohnya senjata nuklir gitu. Kemudian ada agensi. Nah, agensi ini apa sih dalam keamanan internasional? Ya, ini bertindak untuk mengambil keputusan dalam konteks keamanan internasional. Nah, ini tuh mencangkup kayak kapasitas aktor untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan internasional. Nah, kemudian saya juga mendapat dari pelajaran ini bahwa dalam praktiknya hubungan antara aktor ini dalam praktiknya hubungan antara aktor, struktur, dan agensi ini dalam keamanan internasional itu seringkali kompleks. Jadi aktor dapat berusaha untuk memanipulasi atau mengubah struktur keamanan internasional agar sesuai dengan kepentingan mereka sendiri gitu. Sementara struktur ini dapat membatasi atau membentuk kemampuan agensi aktor gitu. Jadi pemahaman tentang konsep-konsep ini membantu aliansi
Jadi, pemahaman tentang konsep-konsep ini membantu analisis dan pengambilan kebijakan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam menjaga keamanan internasional di negara-negara tertentu. Kemudian, dalam materi selanjutnya juga saya mempelajari tentang realism, unit yang terpenting negara. Jadi di sini tuh kayak unit yang terpenting negara itu di atas negara nggak ada lagi yang berdaulat selain negara sendiri gitu. Jadi menurut realism. Nah selanjutnya teori realisme. Selanjutnya saya juga mempelajari tentang realisme. Nah jadi di sini tuh unit yang terpenting negara di atas negara tidak ada lagi yang lebih berdaulat gitu. Politik internasional sampai dengan kekuasaan. Nah itu saya juga belajar tentang psyche of power, kekuatan militer yang kayak diikuti oleh kekuatan ekonomi. Nah, saya juga mendapat perkataan kutipan dari Pak Wiba waktu di kelas tentang persenjatai negaramu, pastikan masyarakat tidak kelaparan gitu. Dan di sini saya juga belajar tentang balance of power. Jadi jika misalkan negara A punya kekuatan 10, negara B juga harus memiliki kekuatan 10. Atau jika ingin digabungkan kayak bikin 7,1 7,5, satu juga 7,5 dan dikali jadi lebih besar kekuasaannya yaitu 15. Jadi lebih besar kekuasaannya semakin kayak jadi balance sama-sama, balance of power karena 7,5 dan 7,5 juga gitu. Kemudian terdapat dua blok berbeda, state of nature manusia mementingkan diri sendiri menurut Thomas Hobbes. Nah, menurut teori realisme, negara ini menyelamatkan diri dia sendiri gitu. Jadi di sini anarkis itu belum tentu chaos. Tanda kutip dalam maksud tidak ada pemerintah yang mengatur tapi bebas juga chaos. Makanya realis ini bikin kelompok sendiri dan masing-masing jadi harus punya power gitu. Makanya jadi balance of power. Kemudian dari teori konstruktivisme ini terdapat kayak Alexander Wen itu berkata bahwa intersubjective meaning sehingga ada value sama yang penting ada persamaan kuantitas. Nah contohnya ASEAN konstruktivisme. Nah kemudian saya juga belajar tentang natural science. Di sini social science tuh banyak diambil dari natural science teori gitu. Jadi international politik ini contohnya tuh seperti biliar yang pernah Pak Wiba katakan di kelas. Jadi dianggap terdapat unit atom gitu di dalamnya. Kemudian manusia dan negara ini sebagai benda mati menurut natural science ini. Nah kemudian saya juga belajar tentang keamanan nasional gitu. Jadi tidak hanya keamanan nasional tapi saya juga belajar tentang keamanan nasional. Nah keamanan nasional ini tuh merupakan prioritas utama. Jadi di sini saya juga belajar tentang keamanan nasional. Nah keamanan nasional itu apa sih? Jadi keamanan nasional adalah prioritas utama bagi negara-negara atau hampir semua negara-negara dan kebijakan dan strategi yang berbeda-beda dapat digunakan untuk mencapainya. Maksudnya mencapai tujuannya gitu. Hal ini dapat mencakup diplomasi, kerjasama internasional, kemudian ada juga pertahanan militer, kemudian kebijakan ekonomi, kebijakan energi, dan masih banyak aspek lainnya. Nah, tujuan keamanan nasional sendiri untuk melindungi negara dari ancaman dan menjaga kedaulatan serta kesejahteraan masyarakatnya. Nah, keamanan nasional ini itu adalah konsep yang merujuk pada upaya perlindungan dan pemeliharaan keselamatan, integritas, stabilitas, dan keberlanjutan suatu negara atau bangsa gitu. Nah, ini juga mencangkup berbagai aspek termasuk perlindungan terhadap ancaman internal dan eksternal yang dapat mengganggu kedaulatan, stabilitas, dan kesejahteraan negara tersebut. Jadi, contohnya kayak keamanan militer ini juga mencangkup upaya negara untuk menjaga kekuatan militernya gitu, yang cukup untuk melindungi diri dari ancaman militer dari luar dan memberikan kekuatan pencegahan. Nah, kemudian saya juga belajar tentang keamanan politik. Nah, di sini itu melibatkan upaya untuk menjaga stabilitas politik, pemerintahan efektif, dan perlindungan terhadap ancaman terhadap integritas politik negara. Kemudian saya juga belajar di sini tentang non-tradisional. Jadi yang bukan tradisional, kalau tradisional itu tanda kutip non fisik atau batas wilayah. Kemudian ada premis-premis terhadap realis. Nah dalam teori realis ini itu menemukan relative power mengenai kayak kekuatan negara untuk melakukan konsolidasi yang mampu mempengaruhi kayak struktural internasionalnya gitu. Nah non-tradisional ini ada asumsi-asumsi yang bergeser. Berarti yang tradisional itu tidak dapat diabaikan, tetapi tetap diperhitungkan gitu. Nah di sini kayak saya juga belajar tentang adanya pergeseran yang less important menjadi important gitu. Dan ada expand theory yang diperhitungkan. Dan ada expand teori liberal dan ada expand teori. Di sini ada teori liberal konstruktivis.
Nah, ada dua aktor yang tidak important menjadi important gitu. Nah, keterlibatan non atau actor dan individu itu merupakan kayak dalam fenomena security ini dan menciptakan sebagai kayak kebutuhan manusia. Saya juga belajar tentang memahami security dengan premis aktor yang berbeda. Jadi security ini tuh adalah sesuatu yang perlu securitize dalam unit internasional. Nah, kalau kita bicara tentang aktor nih, sekarang menjadi expanded dan stakeholdernya menjadi besar gitu. Contohnya itu kasus multikultural ASEAN dan Uni Eropa, Free Trade, Custom Union, Economic Community, EU, Political Union, sudah half. Karena EU sudah memiliki parlemennya sendiri gitu. Jadi, ini bentuk dari kayak pengelompokan aspek kehidupan politik internasional dalam wujud keamanan internasional. Nah, kemudian saya juga belajar tentang isu-isu Kemudian saya juga belajar tentang isu-isu keamanan internasional gitu ya. Jadi, isu-isu keamanan internasional itu menjadi asumsi kita bersama. Dan faktornya itu manusia yang egois bisa digunakan untuk memenuhi pencapaian kepentingan bersama. Jadi terdapat balance of power itu tidak. Jadi terdapat balance of power itu hadir untuk menciptakan adanya perdamaian. Nah, dalam liberalis yang dapat diadopt dalam non-tradisional ini tidak hanya sentralistik gitu, melainkan bottom up untuk mewujudkan KIP bersama termasuk keamanan. Nah, contohnya kayak isu pertama, konflik dan community. Sugensi ini adanya perlawanan tentu untuk mendirikan negara sendiri, seperti yang terjadi di Papua gitu. Ini masalah non-tradisional. Nah, terus terdapat juga kasus Mindanao, Filipina, yaitu masalah yang menimbulkan kayak ketidakamanan karena masalah sosial. Jadi, pemerintah itu tuh bukan bermusuhan dengan separatis, tapi pemerintah itu harus kayak do something develop wilayah, baik itu di Mindanao atau Papua sendiri. Jadi saya dapatkan dari non tradisional ini tuh dinamika atau turun asumsi keamanan dari perspektif tradisional. Jadi jika kita kasih pendekatan tradisional, bom nuklir itu tidak akan selesai gitu. Nah, kemudian saya juga belajar tentang regional complex security theory. Memotret fenomena internasional security dari perspektif regional bukan global. Jadi terdapat ada perspektif nasionalis, globalis, dan regional. Dan terakhir ada konstruktivis. Jadi negara ini terdiri dari nation. Di bawah nation itu terdapat adanya suku bangsa. Nah, suku bangsa ini tuh kayak mempengaruhi suku bangsa pada negara itu sendiri sehingga terbentuk legacy masing-masing. Nah, kemudian saya juga belajar tentang level of analysis. Menjadi penting karena kita melihat dari tengah. Nah, kenapa kita perlu membedakan regional dan global? Karena agar kita dapat melihat level karakteristik gitu. Jadi security complex juga terdapat ada sistemnya terdiri dari beberapa unit. Kemudian ada variabel penting itu seperti ada gabungan teori realis, liberalis, institusional, dan konstruktivis. Fokusnya bukan hanya global down to the state, tapi growing up to the state. Jadi dari bawah ke atas. Saya juga belajar tentang teori konstruktivis. Ini tuh mengedepankan kesamaan atau kepentingan yang menutup perbedaan dan bagaimana proses interaksi antar negara itu dan antar blok itu. Contohnya Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Thailand. Nah, jika ada proses sosial, akhirnya terbentuklah identitas ASEAN gitu. The same identity, the same interest. Terdapat interaksi sosial. Nah, terakhir saya belajar tentang regional complex security theory. Ini tuh berguna untuk kita melihat setiap perspektif berbeda-beda dan pentingnya adanya interaksi sosial gitu, serta pemahaman tentang balancing of power. Maka dari itu kayak diperlukan pemahaman regional security theory untuk memprediksi perbedaan pola-pola tersebut dari bawah ke atas. Dan refleksi yang saya dapatkan setelah belajar keamanan internasional ini sangat berguna sekali untuk saya melihat dari perspektif berbeda-beda. Dari contohnya teori-teori yang ada, seperti teori liberalisme, realisme, konstruktivisme, bahkan secara global gitu. Nah, menurut saya keamanan internasional ini sangat penting atau pelajaran yang sangat berguna bagi kami untuk membantu menjaga keamanan bangsa atau negara-negara lain dan dengan tantangan yang kompleks dan tidak pernah statis. Nah, untuk mencapai kayak perdamaian dan stabilitas dunia, aktor-aktor internasional harus terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan global dan bekerjasama untuk mengatasi tantangan yang muncul.
Nah, di sini saya sebagai mahasiswa yang belajar tentang keamanan internasional, bahkan keamanan nasional, kita memiliki peran penting nih dalam memahami, menganalisis, dan berkontribusi pada isu-isu keamanan internasional, bahkan nasional. Nah, pelajaran ini penting, saya mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang isu-isu keamanan internasional, terus tentang kayak ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa atau negara-negara, kayak khususnya di komunitas internasional. Dengan pemahaman yang baik, kayak saya sebagai mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang baik dan dapat menyebarkan pemahaman tentang keamanan internasional kepada orang lain di masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih, Pak dan teman-teman.